Emang ini nih namanya cowok tegas. Tahu dia maunya apa, ngerti dia harus gimana. Gak kayak cowok-cowok bingung zaman sekarang. Hai, aku Dulce Maria yang suka cerita kisah cinta. Kisah cinta kali ini datang dari salah satu pahlawan Indonesia, yaitu Kapten Pierre Tendean dan seorang gadis asli Jogja bernama Rukmini. Kisah ini sebenarnya berawal dari comblangan teman-temannya Kapten Pierre sendiri. Ketemulah itu Kapten Pierre sama Rukmini. Dan setelah pertemuan itu, Kapten Pierre mulai tuh ngerasa cocok nih sama Rukmini. Bayangin ya, Rukmininya adalah gadis asli Indonesia yang berparas manis, sopan santun, lemah lembut, dan sederhana. Sementara Kapten Pierre-nya itu kan kita tahu sendiri ya, karismatik, ganteng, humoris, dan juga cerdas. Kalau ngedenger semua deskripsi yang tadi, kita tuh pasti ngebayangin mereka adalah couple goals banget, ya kan? Nah, dari situ pacaran lah mereka berdua. Walaupun sempat ditentang nih hubungan mereka sama keluarganya Rukmini, gara-gara mereka berdua kan beda agama. Tapi mereka berdua tetep tuh lanjutin hubungannya. Kapten Pierre tetap sering main gitu ke rumahnya Rukmini, dan bahkan ya saat LDR-an pun Kapten Pierre masih setia sama Rukmini. Bayangin di zaman dulu ya, komunikasi tuh nggak segampang sekarang. Kapten Pierre-nya di negara mana, Rukmininya di Indonesia, tapi Kapten Pierre tetap rajin kirim surat buat Rukmini, kasih tahu kabar, nanyain kabar, ngelepas rindu lewat tulisan surat. Oh my god, that's so sweet. Emang ini nih namanya cowok tegas. Tahu dia maunya apa, ngerti dia harus gimana. Gak kayak cowok-cowok bingung zaman sekarang. Nah, long story short nih, ke bulan Juli tahun 1965, Kapten Pierre tuh kirim surat ke keluarganya minta doa restu karena Kapten Pierre memutuskan untuk pengen meminang Rukmini. Dan pada saat itu Kapten Pierre posisinya udah jadi ajudannya Bapak Jenderal Ahana Sution ya. Kapten Pierre pun nyempetin waktu lah untuk datang ke rumahnya Rukmini, ketemu dengan orang tuanya Rukmini, dan menyampaikan niatnya untuk meminang sang pujaan hati. Lamaran pun diterima dan pernikahan pun direncanakan akan digelar di bulan November tahun 1965-nya. Bisa dibayangin gak sih gimana senengnya hati Kapten Pierre dan hatinya Rukmini bentar lagi mau nikah. Tapi bahkan sebelum hari baik dan hari membahagiakan itu tiba, takdir berkata lain. Karena pada tanggal 30 September 1965, Kapten Pierre Tendean nyawanya nggak bisa terselamatkan lagi. Karena beliau diserang oleh pasukan Cakrabirawa di kediamannya Bapak Jenderal Ahana Sution. Nah, sebenarnya yang ditargetin itu Bapak Jenderal Ahana Sutionnya, tapi Cakrabirawa malah salah bawa, salah nangkep. Yang ditangkep malah Kapten Pierre Tendean. Mirisnya lagi, ibunya Kapten Pierre Tendean ulang tahun di hari itu. Dan pada bulan Oktober tahun 1965, keluarga sang kapten pun gak bisa nahan rasa sesek di dada. Karena di hari itu mereka ngelihat jasadnya orang tersayang mereka, orang terkasih mereka, Kapten Pierre Tendean, udah terbujur kaku di dalam peti jenazah. Dan pada hari kesaktian Pancasila tahun 1967-nya, Rukmini datang ke makamnya Kapten Pierre Tendean untuk melepas rindu. Bisa kebayang gak kalian? Orang yang sangat-sangat kita cintai, bentar lagi loh mau nikah sama kita. Tiba-tiba takdir berkata lain, pernikahan itu gak pernah terjadi. Dan orang yang sangat kita sayang itu sekarang udah ada di dunia yang berbeda sama kita. Kita aja yang dengar kisah ini tuh ngerasain seseknya gak sih? Apalagi beliau. Jadi gak heran kalau Rukmini itu butuh waktu 7 tahun buat move on dari sang kapten. 7 tahun. Itu Ibu Rukmini kalau menurut aku udah kuat sih segitu ya. Gak tahu kalau aku yang ada di posisi itu, maybe akan butuh waktu yang lebih lama. Dan setelah waktu yang sangat panjang itu, akhirnya Ibu Rukmini memutuskan untuk menikah dengan pria lain. Menurut kalian, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah cinta melegenda ini? Sampai jumpa di kisah cinta berikutnya. Bye-bye!